pemirsa Hidup Sehat, tadi kita sama-sama sudah saksikan ya, seperti apa sih sebenarnya meningitis itu gitu, dan juga ada beberapa teman-teman artis ya, tokoh-tokoh yang meninggal karena meningitis. Tapi ada juga yang ternyata survive. Dan yang paling memang sedih buat saya adalah saya harus kehilangan sahabat saya, Olga, karena meningitis. Nah, kita akan sama-sama pengen tahu sebenarnya meningitis itu apa ya, ya mungkin banyak masyarakat yang perlu tahu sebenarnya penyakit meningitis ini terjadinya karena apa nih, Dok. Dan saat ini kita sudah bersama Dr. Salim, spesialis saraf. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik. Jadi meningitis apa sih, Dok? Itu teman saya Olga sampai terkena seperti itu tuh apa sebenarnya? Yang Apakah pertama, kecapean atau yang apa pertama kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan meningen. Ya, meningen. Kalau meningen itu terinfeksi, namanya meningitis. Iya. Oh, gitu. Meningen itu selaput otak. Jadi Meningen otak itu diselaputi oleh selaput yang sedemikian rupa kuatnya, sehingga dia memberikan perlindungan buat otak itu, memberikan satu ruang untuk dia diseliputi oleh air. Iya. Begitu. Apabila terjadi peradangan disebut meningitis. Begitu. Apa penyebabnya sebenarnya, Dok? Penyebab meningitis sebenarnya secara utuh bisa kita lihat dari infeksi yang berhubungan dengan darah, yaitu hematogenic spread, penyebaran melalui hematogenik. Melalui Yang darah. kedua, yang kedua adalah infeksi yang per continuitatum. Misalnya infeksi pada tulang Ya. yang berhubungan dengan kepala. Misalnya kita tahu mastoid, Ya. kita tahu semuanya bagian-bagian yang dekat dengan kepala. Maaf Pak, Dok, apa namanya? Tulang mastoid. Tulang Tulang mastoid mastoid. di belakang telinga kita. Itu ada dua tulang yang menonjol, yang berisi volume-volume udara. Kalau itu terinfeksi, kronis dia akan nempel ke dalam tulang meningen. Satu. Begitu. Itu Ya. kalau misalnya apa namanya yang namanya teroid itu, Dok? Lain, tiroid Oh, di lain. sini. Oh, baik. Ya. Berarti Kan, intinya maaf ya, Dok. lokasinya- Soalnya lokasinya dengar-dengar gini, dekat-dekat. soalnya Olga waktu itu dia berawal yang aku lihat dari sini dulu, Dok, dia ada bengkak di leher dia. Dan kemudian tiba-tiba kok malah kena meningitis gitu, Dok. Ya. Mungkin ini saya secara awam Apakah mungkin itu kelenjar getah bening Iya, atau apa? Itu Dok? lain lagi. Oh, lain lagi, Dok. Iya, kita Oke. selesaikan dulu yang pertama. Oh, baik, Dok, baik, Dok. Meningitis tadi karena hematogenic spread, Ya. artinya penyebaran melalui darah. Ya. Infeksi paru-paru masuk ke darah bisa lari ke otak. Ya. Kemudian atau per continuitatum karena infeksi tulang-tulang di sekitar kepala. Ya. Dan per continuitatum bisa terjadi juga pada mereka yang trauma kepala, kemudian ada luka yang terbuka. Iya. Luka yang terbuka tersebut akan berada pada infeksi di sekitar kepalanya dia, masuk ke dalam otak. Begitu. Jadi itu dua. Nah sekarang kalau mau dihubungkan dengan adanya benjol-benjol di leher, benjol-benjol di leher itu bisa karena TBC. Iya. TBC bisa membentuk rantai di leher yang memanjang di sekitar otot leher, itu namanya pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening ini apabila diikuti dengan adanya infeksi paru-paru, kemudian terjadi satu hematogenic spread, penyebaran ke dalam darah, maka akan terjadi meningitis yang lebih dahsyat daripada meningitis yang per continuitatum tadi. Oh, begitu. Berarti Karena ini, TBC. penyebab meningitis bisa karena TBC ya, Dok? Ya. Bisa juga ya karena Jadi- itu, dan tadi ternyata ada sedikit hubungannya ya dengan apa tiroid juga. Bukan Akhirnya- tiroid, bukan tiroid, kelenjar getah kelenjar bening. getah bening maksudnya, Dok, ya, Dok. Mohon maaf ya, Dok, kalau saya ini awam ya, Dok. Makanya ini saya mewakili masyarakat, Dok. Oh, jadi seperti itu ya, Dok ya. Iya. Mudah-mudahan nih pemirsa akhirnya mendapatkan pencerahan nih dari Ya, sini. ya. Oke, Dok. Ini ada mitos atau fakta yang terkait dengan meningitis. Yang pertama adalah oke, nggak jadi, Dok, belum. Kita lanjut lagi nih, Dok. Sabar, Dok. Ini Nih, kalau jadi- misalnya meningitis itu, Nah, ini, Dok, ada fakta atau mitosnya, Dok. meningitis adalah penyakit menular, mitos atau fakta, Dok? Meningitis adalah penyakit menular benar karena itu disebabkan oleh infeksi. Fakta berarti ya. Fakta. Oh. Tapi ini jangan-jangan nih nanti masyarakat jadi takut nih misalnya untuk Ada orang yang- menjenguk temannya yang terkena meningitis, itu bisa gak, Dok, misalnya menular dari minuman atau dari mana nih menularnya? Oke, meningitis itu tadi saya sudah katakan adalah infeksi di selaput otak. Ya. Selaput otak terinfeksi dapat disebabkan oleh bermacam-macam penyebab. Ya. Baik itu kuman, baik itu virus, Ya. baik itu parasit. Oke. Nah, sekarang tergantung dari daya tahan tubuh kita. Ah. Kalau itu penyakit disebabkan karena penyakit kuman, Ya. itu adalah karena satu infeksi yang ada di dalam kepala kita menyebar. Ya. Nah itu mau menular ke orang lain dengan cara apa? Nggak ada. Tetapi kalau TBC, maka akan menular sebagai contoh.
kita punya mobil, tapi kita nggak pernah mengetahui driver kita kena infeksi paru apa tidak. Betul. Akhirnya Anda menderita TBC. TBC terinfeksi paru-paru, kemudian dia kena masuk dalam pembuluh darah. Jadilah meningitis. Begitu. Oke, berarti yang menular itu bukan meningitisnya, tapi penyakit lainnya ya dok? Jadi infeksinya ini yang bisa menyebar kepada tubuh Anda. Baik. Jadi kalau kita mau melakukan satu imunisasi untuk meningitis, kalau sekali suntik aja tidak mempunyai kekuatan apa-apa karena nggak ada booster kan. Baik, dok. Jadi kita harus ulang-ulang. Begitu. Jadi dengan demikian, berilah kekuatan pada daya tahan tubuh kita. Ya. Karena ada penyakit lain yang bisa menimbulkan daya tahan tubuh kita kurang. Misalnya penyakit HIV. Iya. Penyakit HIV mengakibatkan daya tahan tubuh kita kurang. Maka terjadilah opportunistic infeksi meningitis yang umumnya adalah TBC. Baik, dok. Oke, ini sebelum kita bicara lebih lanjut soal meningitis nih dok, ini ada seseorang penderita meningitis yang ingin sharing mengenai pengalamannya. Kita simak dulu tayangannya berikut ini. Nama saya Titiana Adinda, biasa dipanggil Dinda, usia saya 39 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai editor di penerbitan buku anak. Akhir Desember saya operasi usus buntu. Lalu tanggal 6-nya saya ke dokter lagi karena masih pusing, masih suka panas badannya. Dokter memberi saya obat. Dan saya tetap mengkonsumsi obat itu sampai akhirnya gejala-gejala itu tidak surut gitu, masih panas dan masih pusing, dan saya lebih takut sama cahaya. Dan akhirnya saya kejang-kejang itu adalah ketika saya dilarikan ke rumah sakit. Saya kejang-kejang, tidak sadarkan diri, dan langsung koma. Kemudian saya juga diperiksa tes HIV ya, darahnya apakah saya terkontaminasi virus HIV kayak gitu. Ternyata saya benar meningitis, tapi HIV saya negatif. Tangan kanan saya dan kaki kanan saya kan lumpuh. Kemudian mata kiri saya rusak. Jadi double ya penglihatannya begitu. Ya pertama depresi, tapi alhamdulillah sekarang tangan saya sudah berfungsi dengan normal, yang kanan hanya tinggal kaki kanan saya yang masih lumpuh kayak gitu. Harus menjadi positif ya. Lalu saya biasa menulis kan. Kemudian jadi mempunyai waktu luang untuk menulis. Dari situ saya bertekad menjadi penulis. Lalu saya berhasil menerbitkan beberapa buku, judul buku. Dan ya alhamdulillah dari situ rezeki saya ada. Iya dok, itu tadi ternyata ibu tadi survive dengan meningitis gitu. Sebenarnya meningitis ini bisa disembuhkan atau gimana dok? Meningitis itu bisa disembuhkan, meningitis nggak ada masalah. Yang meningitis itu kita lihat dulu penyebabnya apa. Ya. Meningitis itu kalau kita lihat ada meningitis serosa, ada purulenta. Iya. Meningitis purulenta artinya cairan otak berwarna kuning. Penyebabnya adalah kuman. Baik. Serosa penyebabnya virus dan TBC. Iya. Kalau penyebabnya TBC itu menyerang selaput otak di bawah. Oleh karena itu disebut meningitis basalis. Di bawah otak kita itu terdapat masuknya 12 saraf otak yang kita turun ke muka kita. Misalnya untuk gerakan mata kita ke atas, ke bawah, kiri, kanan, itu ada 4 saraf di situ. Nervus 3, 4, dan nervus 6. Ya. Kemudian wajah kita bergerak, begini nervus 7. Kita mengunyah makanan nervus 5 dan sebagainya. Nah, kalau meningitis itu TBC menyerang dasar tengkorak. Dengan menyerang dasar tengkorak, maka saraf kranial yang ada menembus serabut tersebut akan semuanya menjadi rusak. Sehingga survival menderita meningitis TBC jauh lebih sedikit daripada meningitis purulenta. Jadi kalau meningitis TBC misalnya dari 10 orang yang meninggal bisa 7 orang, 8 orang. Kalau purulenta mungkin yang meninggal 1 orang. Begitu. Jadi tergantung penyebabnya. Ya, gitu. ya, baik dok. Ya, baik, terakhir nih dok, tips-tips untuk masyarakat bagaimana caranya agar bisa tahu nih misalnya terkena meningitis di gejala yang paling awal supaya tingkat survival rate-nya nanti akan lebih tinggi. Gimana dok? Ya, yang penting yang pertama adalah
kuatkan daya tahan tubuh Anda. Ya. Bagaimana menguatkan daya tahan tubuh Anda? Jalankan perintah agama. Jangan kita melakukan satu hubungan seks dengan bukan pasangan kita atau dengan laki sama laki dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan risiko timbulnya HIV. Ya. Yang kedua, jauhkan dari penggunaan dari narkotika. Ya. Penggunaan narkotika itu akan menggunakan jarum yang sama dan ini pun akan menyebarkan HIV. HIV akan menyerang sel-sel sehingga sel-sel daya tahan tubuh kita menurun. Nah, kalau apabila ini bisa dihindarkan, sekarang bagi mereka yang tidak terganggu seperti itu, maka kita harus meningkatkan dengan berolahraga. Berolahraga, kemudian mencek tubuh kita dari kesehatan selalu. Yang terpenting adalah penyakit TBC. Penyakit TBC saat ini besar sekali kemungkinannya untuk menyebar. Karena apa? Kita senang naik mobil pakai AC. Betul. Kita nggak pernah melakukan check up buat supir kita. Kita check up buat diri kita sendiri. Supir kita nggak pernah di check up. Ini kunci pertama. Baik. Anda naik mobil selamanya pasang AC. Iya. Dan udara di situ itu juga. Betul. Kalau supir Anda kena infeksi TBC yang terbuka, artinya mengandung kuman tahan asam di mulut, maka Anda bisa dipastikan terkena infeksi. Nah, dengan demikian, makanya sadarlah, driver Anda harus juga dikontrol agar dia sehat, bisa mengantarkan Anda dengan baik, dan memberikan keterbukaan untuk Anda juga menjadi sehat. Jadi orang-orang sekitar kita ini juga harus diperhatikan Harus ya, Dok, diperhatikan, ya? jangan perhatikan diri sendiri. Kalau Anda mau perhatikan diri Anda sendiri, Anda mau sehat, belum tentu Anda sehat. Betul. Oke, baik. Dok. Terima Terima kasih kasih, banyak, Dok. Terima kasih. Atas pencerahan yang luar biasa ini saya jadi ngerti, Dok. Maaf ya, Dok, kalau tadi saya sok tahu itu teroid. Oke, masih di Ayah Hidup Sehat, jangan kemana-mana, saat lagi.